Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, langsung aja. Simple di sini aku mau mau ngomongin langsung soal 8 kelebihan di Infinix Hot 11s NFC. Sebelumnya aku udah ngomongin soal 5 kekurangannya di HP ini. Kalau kalian belum nonton, kalian cek aja videonya di kolom deskripsi. Oke, menurut aku Infinix Hot 11s NFC ini adalah HP yang susah banget dikalahkan oleh brand lain di harganya kayak gitu. Ini HP kan kelasnya masih 1 jutaan ya, 1,9 juta lebih tepatnya. Ya, HP ini bisa dibilang paket komplit karena kelebihan-kelebihan berikut ini tuh kayak wah oke lah di harga segini. Coba kalian yang lagi nyari HP searching butuh HP 1 jutaan dengan menang spek banyak, ya perhatikan video ini. Oke, kelebihan yang pertama di HP ini adalah dari segi model layarnya. Ya, untuk ngeluarin HP dengan budget 1 jutaan sebenarnya kita nggak bisa berharap banyak untuk segi tampilan ya. Misal kayak desain kayak gitu. Tapi kalian bisa melihat sendiri untuk model layarnya ini bagus banget di Infinix Hot 11s NFC. Udah pakai model punch hole Infinity O, kamera depannya itu di tengah, bulat titik kecil dengan bezel samping kanan kiri yang termasuk tipis, atasnya juga kayak simetris. Paling bawahnya aja yang sedikit tebal, tapi ini pun gak tebel HP entry level kebanyakan guys. Jadi ini sebuah kelebihan sih kalau kita ngeluarin budget murah tapi udah ngerasain feel layar yang harganya jauh di atasnya, 2 atau 3 jutaan, 4 atau 5 jutaan, rata-rata layarnya udah seperti ini guys. Masih jarang di HP 1 jutaan udah punya model layar sebagus ini guys. Coba kalian komen. Oke, kelebihan yang kedua di HP ini adalah dari segi layarnya itu sendiri. Tadi aku udah ngomong kelebihan dari model layarnya, sekarang untuk kualitas layarnya juga oke banget sih. Menurut aku ini layarnya itu luas, tajam, dan mulus. Itu sebuah paket yang hampir komplit. Luas karena layar ini udah punya diagonal layar sebesar 6,78 inch, udah di atas rata HP kebanyakan. Jadi untuk kebutuhan multimedia, nonton, main game ya jelas enak lah. Ditambah lagi dengan layarnya yang sudah tajam 1080 pixel. Masih jarang juga guys di HP 1 jutaan udah punya resolusi tajam di 1080p. Terus mulus karena HP ini udah punya refresh rate 90 Hz. Ya itu juga masih jarang banget di HP 1 jutaan, dan fiturnya ini juga bisa digonta-ganti kayak gitu. Ini sebuah kelebihan sih, serius jujur aja. Ya nyari HP murah dari segi layar nggak bisa berharap banyak, biasanya itu hal yang paling dikurangin, tapi di HP ini malah masih oke-oke aja. Oke guys, selanjutnya kelebihan yang ketiga di HP ini adalah dari segi sensor fingerprint. Ya, jujur aja untuk mengharapkan dari segi keamanan ya, biasanya HP 1 jutaan itu fingerprintnya masih di bagian belakang. Bahkan juga ada yang belum punya fingerprint, masih kayak face unlock doang. Tapi di HP ini fingerprintnya udah di bagian samping dan kalian bisa melihat sendiri tuh untuk posisinya ini enak banget. Udah kayak HP yang nggak murah kayak gitulah. Dan untuk performanya juga kalian bisa melihat sendiri nih. 1, 2, 3. Tuh. Tuh, enak banget dan kenceng banget dan bisa dibilang akurat sih. Bahkan jujur aja aku tuh fanboy Sony dulu dari 2017 sampai 2019 tuh kayak kurang puas dengan sensor fingerprintnya. 2017 kayak perlu ditekan-tekan, 2018 fingerprintnya bagian tengah, XC2, XC3 itu agak aneh. Terus 2019 flagshipnya juga kayak Xperia One, Xperia 5 kayak sedikit kurang garcep lah untuk fingerprint HP flagship. Tapi ini bukan flagship 1 jutaan dan pengalaman aku sendiri enak banget. Kalian bisa melihat sendiri, tek tempel di bagian samping, performanya kenceng, akurat, dan itu sebuah kelebihan banget di HP 1 jutaan. Oke guys, selanjutnya kelebihan yang keempat di HP ini adalah dari segi kualitas audio speakernya. Ya jujur aja untuk HP 1 jutaan sekali lagi biasanya kita nggak berharap untuk dapat speaker yang oke-oke banget ya. Tapi di HP ini ternyata udah dikasih stereo speaker, ada 2 di bagian bawah sama di bagian atas. Dan itu kelebihan banget karena di harga segini, kelas segini, entry level begini masih jarang banget. Dan untuk kualitasnya juga ya namanya audio speaker, ada 2 di bagian atas bawah, jelas ya, suara yang dihasilkan lebih kompleks, lebih kayak bulat, lebih padat. Terus waktu kita pegang dari posisi gimana pun ya lebih enak lah suara yang keluar. Kalau ngomongin kualitas sih ya
suaranya keras sama rame kayak gitu. Cuman untuk bassnya memang kurang begitu ada kayak gitu. Tapi ya ini udah oke sih untuk HP murah. Coba kalian dengerin aja untuk kualitas audio speakernya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Oke guys, selanjutnya kelebihan yang kelima di HP ini adalah dari segi kamera mode malamnya. Ya, jujur aja aku tuh nggak begitu melirik sebenarnya untuk HP 1 jutaan dari segi kameranya. Meskipun biasanya dari segi resolusi udah pada gede-gedean 50 MP kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, untuk foto siang hari ya hampir semua HP itu kayak oke-oke aja. Tapi untuk foto malam hari kebanyakan HP masih kayak keberatan sih. Termasuk HP flagship sekalipun dia malam hari pasti ada akal-akalannya kayak pakai mode malam, mode gcam lah. Tapi di HP ini nggak usah gcam-gcaman, nggak usah pakai aplikasi tambahan-tambahan aja. Kalian langsung aja bisa foto pakai mode malamnya di sini. Dan untuk kualitasnya ini menurut aku nolong banget sih untuk HP murah tapi udah punya fitur mode malam seperti ini. Dan sekarang kalian bisa melihat sendiri untuk foto malam hari ini kayak gini hasilnya tanpa mode malam, dan itu bener-bener natural, pencahayaan minim banget di depan rumah. Ya gelap gulita kayak gitu. Jadi buat foto misal kita ngasih tahu ataupun kita mau posting ya jelas nggak layak banget. Tapi dengan mode malamnya bisa ngerubah jadi seperti ini. Kalian bisa melihat 1, 2, 3 jebret. Wah gila sih. Gila, ini mode malam HP 1 jutaan coy bisa dapat kualitas dan memperbaiki gambar sejauh ini. Oke banget sih. Oke guys, selanjutnya kelebihan yang keenam di HP ini adalah dari segi performa. Ya, memang kalau kita lihat di boxnya aja udah ada hashtag bikin lawan kena mental kayak gitu. Untuk chipsetnya memang ini juga udah pakai MediaTek Helio G88 di harga 1 jutaan. Jujur aja kita tuh gak bisa ngarep banyak dengan performa handphone, apalagi buat main game. Karena iya jujur aja nih, jujur banget aku biasanya tuh nyobain Mobile Legends ya, game yang katanya memang bisa dibilang game ringan, bukan game berat. Tapi untuk HP 1 jutaan masih banyak HP yang tidak menjalankan game ini secara mulus, kayak buat main yang push rank agak serius. Itu banyak patah-patah, frame drop, kayak nge-lag. Tapi di sini udah enak guys buat main game Mobile Legends, dan untuk settingan grafisnya juga kalian bisa melihat sendiri tuh bisa disetting sampai grafis ultra. Jadi buat kalian yang nyari HP murah buat bisa main game yang lumayan oke, ataupun sekedar nyari HP yang performa multitaskingnya bagus ya, Infinix Hot 11S NFC ini worth it banget sih. Selanjutnya kelebihan yang ketujuh di HP ini adalah dari segi baterainya. Ya memang untuk HP zaman sekarang sih nggak ada keluhan dari segi baterai ya, rata-rata memang baterainya udah badak-badak banget sih. Aku sendiri sebagai user HP limbah Jepang, HP masa lalu kayak gitu tuh nyobain HP beginian udah pasti enak banget dari segi baterai guys. Di sini kalau kalian lihat ini baterainya udah 5000 mAh, dan kalau kalian mau dapetin screen on time yang lebih lama, kalian bisa matiin aja fitur kayak 90 Hz layarnya, itu 1 jam lebih awet sih. Untuk daya tahannya memang ini kuat seharian lah, kalian bisa melihat sendiri tuh. Untuk pemakaian aku sendiri tuh sekarang 38%, udah 1 hari 19 jam yang lalu masih tersisa 5 jam. Ya ini sekarang jadi HP kedua, tapi memang untuk buat seharian ini kuat banget. Udah enak lah dari segi baterai. Oke guys, selanjutnya kelebihan yang terakhir yang ke-8 di HP ini adalah dari segi fiturnya. Jujur aja HP ini tuh menurut aku salah satu HP yang punya fitur banyak di kelas 1 jutaan. Misal kayak fitur yang dibawakan aja di spesifikasinya, HP ini udah punya NFC. HP 1 jutaan udah punya NFC masih jarang. Terus kayak fitur di user interface, meskipun aku kemarin bikin video UI di Infinix ini kayak kurang enak, tapi untuk fiturnya menang banyak banget guys. Kayak di sini sudah ada fitur kayak misalnya mode game yang kalau kalian main game ada telepon masuk bisa di nggak ngeganggu. Terus mode gestur yang bisa tap-tapan kayak gini. Terus kayak fitur smart panel yang bisa digeser bagian samping. Kalian bisa ngebuka aplikasi. Terus kayak fitur jalanin aplikasi secara
secara dual, yang kalian itu bisa yang namanya nonton YouTube sambil chatting WhatsApp. Ya ini fitur begini-beginian tuh ngebantu banget buat keseharian sih. Tapi untuk soal fitur nanti aku akan bikin video khusus soal fitur yang dibawakan di Infinix Hot 11s, karena aku udah pernah bikin bongkar fitur tersembunyi di HP Infinix tuh yang nonton lumayan banyak. Oke guys, mungkin segitu aja untuk 8 kelebihan di Infinix Hot 11s NFC. Ya memang ini HP tuh kayak bagus banget lah dari segi spek-spekan, dari segi kelebihan. Untuk HP 1 jutaan agak susah sih dilawan sama brand lain. Coba kalau kalian yang punya pendapat lain, semuanya tulis aja di kolom komentar. Video yang sekian dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.